Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Amin. Misalul istighlali ar-raghbati ad-dakhiliyati lil akhir. Contoh memanfaatkan hawa nafsu orang lain atau keinginan orang lain. Jadi keinginan orang lain bisa dimanfaatkan oleh seseorang. Hawa nafsu seseorang bisa dimanfaatkan oleh seseorang. Kamu ingin jadi pegawai negeri. Ada orang ngaku-ngaku bisa mengusahakan pegawai negeri. Keinginan seseorang dimanfaatkan oleh orang lain. Ada orang ingin senang dengan orang lain, mencintai orang lain. Ada orang lain ngerti, aku bisa ngelobi dia. Nah, orang itu bisa mengontrol orang yang mempunyai keinginan atau hawa nafsu orang lain, bisa diperalat untuk mengontrol. Misalul istighlali raghbati ad-dakhiliyati lil akhir. Contoh memanfaatkan keinginan orang lain. Jadi keinginan, sebuah keinginan atau hawa nafsu bisa dimanfaatkan untuk mengontrol orang yang mempunyai keinginan atau hawa nafsu itu. Misalul istighlal, contoh memanfaatkan ar-rughubat, akan keinginan ad-dakhiliyah, keinginan internal lil akhori, untuk orang lain, bisa dimanfaatkan atau pada orang lain. Kana li sodiqun ya'malu manduban li ahadi li ihda syarikati ta'min wahia wazifatun yaktamidu tahluha ala hajmil mabi'at alladhi yuhakkikuhu al-muwazzaf target wa kana sodiqi daimul fashl fil fusuli lil haddil adna kana li sodiqun ya'malu manduban li ihda syarikatit ta'min. Saya punya teman yang bekerja sebagai
perwakilan perusahaan asuransi. Perwakilan perusahaan asuransi. Karena ada dulu li bagi saya, karena li itu bagi saya, sodikun apa sodikun teman. Ya malu yang bekerja siapa sodik, kerja manduban di ihdas syarikat takmin sebagai perwakilan, manduban sebagai perwakilan di ihdas syarikati at-takmin, perwakilan perusahaan, salah satu perusahaan asuransi, salah satu perusahaan asuransi. Wahia bermula wahia wadhifatun yaktamitu tahluha ala hajmil mabi'at alladhi yuhaqqiquhul muadzaf at-target pekerjaan yang penghasilannya tergantung pada volume penjualan yang dicapai oleh karyawan atau target. Jadi pekerjaan yang penghasilannya tergantung pada target. Wahia bermula pekerjaan lisyarikat at-takmin itu wazifatun pekerjaan ya atami itu yang tergantung apa tahluha penghasilannya, pemasukannya wazifah ala hajmil mabi'at atas volume penjualan, atas volume penjualan alladzi yuhaqqiquhu yang mencapai pada hajmil mabi'at. Siapa yang mencapai? Al-muwazzaf, bekerjanya mencapai target akan target. Ada orang pekerja syarikah at-takmin, asuransi, perusahaan asuransi. Dia kerjanya di target pemasukannya, pemasukan dia kalau dapat pemasukan kalau di target. Kalau targetnya tercapai dapat gaji segini. Pemasukan tercapai dapat gaji segini. Bisa menjual 5 produk sebulan gajinya segini, 10 produk sebulan gajinya segini, begitu. Wakana dan ada siapa sodiki, temanku, temannya pengarang buku ini, itu daimal fashri, selalu gagal di target. Suruh jualan produk satu saja nggak nyampe bisa sebulan. Misalnya di target bikin jualan 5, sebulan nggak bisa sampai 5. Fasal namanya, daimal fasal, selalu gagal. Fil wusuli, untuk sampai lil hadil adna, pada target yang
paling rendah. Sebulan misalnya ditarget 5, yang paling rendah 3. Kalau nggak dapat 3, nggak dapat gajian, belum dapat gajian. Tapi kalau dapat 3, sudah dapat gajian sekian. Kalau dapat 5, gajinya full sekian. Nah, orang ini tidak pernah dapat targetnya. Target yang paling rendah pun nggak dapat. Mimma ja'ala mauqifahu al-wadhofi harajan wahina tunakishuna fil amri kana yabtu min hadithihi annahu la yajidu muskilatan fi artihi liwasaiqit ta'min. Teman saya selalu gagal mencapai tingkat minimum yang membuat posisi pekerjaannya kritis. Dan ketika kami membahas masalah ini, dia memiliki di tangannya dari pidatonya bahwa dia tidak menemukan masalah dalam menyajikan polis asuransi. Walaupun dia nggak nyampe target, dia merasakan ketika presentasi menyampaikan marketing produknya, itu dia sendiri tidak merasakan, tidak menemukan ada masalah dalam menyajikan polis asuransi itu, dalam memasarkan. Anehnya begitu. Sudah nggak dapet targetnya, tapi anehnya dia nggak mikir kalau ada yang salah. Karena wakana dan ada siapa sodiki, temanku ada itu Taimal Fasli, selalu gagal fil usuli dalam mempresentasikan atau mencapai lihadil adna pada target yang paling rendah. Mima dari target ja'ala yang membuat mauqifahu akan posisinya dia al-wadhifi yang secara pekerjaan membuat harajan kritis karena nggak dapat maksimal, dapatnya minimal saja tidak dapat, jadi kerjaannya terancam. Wahin tunakisuna, ketika kita membahasnya fil amri dalam urusan ini, karena ada, ketika membahas masalah ini karena ada siapa dia itu yabdu, tampak min hadithihi dari percakapannya dia, anau sesungguhnya dia itulah yajid, tidak menemukan, siapa dia tidak menemukan muskilatan akan problem biartihi di dalam mempresentasikan diwasa ikit takmini, dalam menyampaikan liwasa ikit takmini polis asuransi. Polis asuransi, ketika dia menyampaikan mempresentasikan polis asuransi itu, dia itu merasa tidak ada masalah, tapi targetnya tidak tercapai. Haitsu
yaqna'u al-amilu bi anna ta'min yatadammanu li usratihi hayatan jayyidatan ba'da wafatihi, karena ia akan meyakinkan kliennya bahwa asuransi menjamin keluarganya satu generasi setelah kematiannya, menjamin satu generasi setelah kematiannya. Haitsu yaqna'u, sekiranya ia akan meyakinkan al-amila, akan klien di anna ta'min, sesungguhnya asuransi itu yadmanu, menjamin apa asuransi li usrotihi, pada keluarganya yang punya asuransi, menjamin hayatan jayyidatan, akan kehidupan yang baik ba'da wafatihi, setelah kematiannya, menjamin setelah kematiannya. Wal haqiqah, bermula hakikatnya, anna sababu i'radil amil kana daiman yamih ma yahmiluhul abd minal fikratil mungfirati allati tudzakiru al-amilu bil mauti. Faktanya, alasan keengganan klien selalu merupakan ide menjijikan yang mengingatkan klien akan kematian. Nah, berarti nggak nyambung ketika presentasi. Presentasi polis asuransi dipresentasikan yang banyak tentang kematiannya. Jadi orang itu tidak bisa jual polis asuransi dapat target, karena ketika presentasi menyampaikan produknya nggak nyambung, malah takut orang itu karena ngomongnya kematian. Jadi nggak nyambung, yang diomongin kematian, jadi takut. Wal haqiqah, bermula hakikatnya, anna sabab, sesungguhnya sebabnya, anna sabab i'radil amili, sesungguhnya sebab atau alasan keengganan klien, karena ada apa sebab, daiman selamanya, daimam selamanya, sebab itu yahmilu, selalu membawa padanya apa al-ard, tujuan, merupakan atau ide, minal fikrati, dari pikiran-pikiran, al-mungfirati, yang menjijikan, yang tidak enak, alati tadzakkar, yang mengingatkan apa pikiran-pikiran, mengingatkan al-amila, akan pada klien, mengingatkan bil mauti, dengan mati. Jadi hanya orang salah presentasi bisa tidak tercapai
targetnya karena presentasinya salah, yaitu mempresentasikan yang ditangkap oleh klien hanya presentasi tentang kematian. Nah, jualan polis asuransi kan presentasinya itu, nanti kalau bapak mati nanti ditanggung. Lah, yang ditangkap oleh para klien, calon klien, matinya itu, bukan ditanggungnya itu. Jadi kata-kata, dua kata aja bisa menentukan nanti kalau bapak mati, bapak ditanggung. Nah itu yang menakutkan kata matinya, maka dia nggak dapat itu target. Wa inda dzalik aradat alaihi fikrah jadidah fil ardi wa hiya ayakna ala amil bi anna ta'min sayak fululahu saytarah ala ailatihi wa tahakkumi fitijahi hayatihim hatta ba'da wafatihi. Nah ini kalimat ini udah beda. Ketika pada saat itu ide baru disajikan kepadanya dalam masalah penawaran, yaitu untuk meyakinkan klien bahwa asuransi akan menjamin ia mengendalikan keluarganya dan mengendalikan atas arah kehidupan mereka bahkan setelah kematiannya. Nah itu diubah kalimatnya. Nah, ketika dia nggak nyampe target karena ungkapannya ditangkap oleh kliennya bahwa jualan kematian. Nah kemudian diubah kalimatnya, diubah bahwa asuransi ini, polis ini akan menjamin ia mengendalikan keluarganya. Kalimatnya diganti begitu, dan akan mengendalikan atas arah kehidupan mereka bahkan setelah kematian. Nah ini kalimat diubah yang menjadi kalimat tidak menakutkan. Jadi bisa mempengaruhi rezeki itu kalimat itu. Ketika kalimatnya ini untuk jamin kematian, nah itu orang pada nggak mau. Ini tapi diubah ini untuk mengendalikan keluarganya dan kendali atas arah kehidupannya bahkan setelah mati saja masih dapat manfaatnya. Nah, ketika diubah menjadi begitu beda hasilnya. Itu. Maka kalimat-kalimat, kata-kata sesungguhnya berdampak terhadap ada korelasi positif terhadap rezeki atau pendapatan. Kalau dilihat dari sisi ini, wa inda dzalik, dan ketika itu aradat uridat disajikan alaihi pada amil apa fikratun jadidatun, pikiran yang baru fil arti dalam presentasi. Wahia bermula pikiran baru yang dipresentasikan isinya ayakna'a, untuk meyakinkan al-amila pada klien bi anna ta'min, karena sesungguhnya asuransi
itu sayak fulu akan menanggung, menjamin apa asuransi lahu pada amil as-saitorota akan mengendalikan ala ailatihi pada keluarganya amil, watahakumi dan mengontrol fitijahi hayatihim di dalam arah kehidupannya mereka, hatta sampai setelah matinya amil. Nah, ketika diganti kayak gitu kalimatnya, waqad qobala al-fikrata ma'asyakki fi jadwaha, dan ia menerima gagasan itu dengan keraguan dalam kegunaannya. Jadi ketika dikasih suruh merubah kata-katanya, dia juga masih ragu. Waqad qobala, dan dia telah menerima, penjual polis asuransi itu, al-fikrota akan pikiran-pikiran yang baru itu, ma'asyaki beserta ragu-ragu, fi jadwaha dalam kegunaannya. Jadi ketika disarankan untuk mengubah kata marketingnya, kalimat marketingnya diubah, yang tadinya kalimat marketingnya ditangkap oleh klien adalah menyampaikan kematian, nah, diubah menjadi menyampaikan, mengendalikan keluarganya atau mengontrol, menjamin dan mengendalikan keluarganya dan kendali atas arah kehidupannya mereka bahkan setelah kematiannya. Diganti begitu kalimatnya. Lalu apakah ada perubahan? Walam yamtu syahr hatta fawajitu fawajaat bihi yatasilubi diakhbarani anna hajma mabi'atihi qad tadha'afa. Nah, ini. Dan belum 1 bulan berlalu sampai saya terkejut dengan ia menelpon saya untuk memberitahu saya bahwa volume penjualannya telah berlipat ganda. Nah, padahal cuma mengganti kata-kata. Jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi orang. Kata-kata yang baik tapi tidak bohong. Kalau bohong, walaupun kata-katanya baik, akan menjadi tidak baik. Bagaimana tidak bohong, tapi kata-katanya baik? Nah, itu. Wa inda dzalik walam yamtu. Yang mana ini? Waqad qabala, dan telah menerima siapa orang yang jualan tadi, al-fikrota akan pikiran ma'asyaki beserta ragu-ragu fi jadwaha dalam kegunaannya.
kalimat-kalimat tadi yang diubah, walam yamtu, dan belum sampai syahrun, akan 1 bulan, atafa wajah tuh aku dikagetkan bihi, dengan orang, bihi dengan ceritanya orang yang tadi jualan polis, ya tasilu, nyampe bi dengan kita, liah baroni, untuk memberitahu padaku, telepon, lihat tasilu, telepon nyampe padaku, liah biruni, untuk memberi berita padaku bahwa ana hajmam nabiatihi, sesungguhnya polis, sesungguhnya target, volume, sesungguhnya volume penjualannya itu kota do'afa, telah berlipat ganda. Wanau, dan sesungguhnya penjualnya polis itu ya tawakkok, mengharapkan, siapa penjual polis mengharapkan mukafaatan, minasyirkati bil idofah ila rotibihi, fal amilul ladhi ya'ridu alaihi sodiqi fikrah as-saytara ala ansyitoti usrotihi wa taujihaha hatta ba'da wafatihi, sayabdulahul amr kama law kana hayyan bisyakli au bi akhar, walam yashab minas sururah bisyaklin kuliyin, wala yangsab minas surah bisyaklin kuliyin. Jadi ketika ia mengharapkan imbalan dari perusahaan selama gajinya klien yang saya tawarkan, ide untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan keluarganya, bahkan setelah kematiannya, maka akan tampak baginya seolah-olah ia hidup dengan satu cara atau yang lain, dan ia tidak menarik diri dari gambaran sepenuhnya. Jadi ketika jualannya polis yang pertama menggambarkan fikroh al-mungfiroh, pikiran yang menakutkan, tadzakar al-amil bil maut, yang bisa mengingatkan hanya kematian, menakutkan, jualannya nggak laku. Tapi ketika diubah dengan kalimat yang menarik menjadi, nanti kalau beli polis ini akan dapat jaminan untuk mengendalikan keluarganya dan mengendalikan atas arah kehidupannya. Mereka bahkan dapat sampai setelah mati, di dunianya terjamin, setelah mati pun terjamin. Kalimatnya nikmat begitu. Ketika presentasi penjualan ke klien, nah orang itu akhirnya naiklah targetnya. Jadi persoalan kata-kata bisa mempengaruhi orang lain dengan kecerdasan kata-kata itu. Ini yang sebuah contoh ilustrasi orang jualan polis.
Wa anau, dan sesungguhnya dia itu yatawaqqa'u, mengharapkan mukafaatan, akan mengharapkan akan imbalan, mukafaah, imbalan minasyirkati, dari perusahaannya, bil idofah ila rotibihi, akan tambahan gajinya. Falamilu, maka bermula kliennya, alladhi ya'ridu, kliennya yang alladhi ya'ridu, yang menawarkan, alaihi, padanya, pada klien siapa, sodiki, temanku, menawarkan fikrotas setora, akan pikiran untuk mengendalikan, ala angsitoti usrotihi, atas kegiatan keluarganya, mengarahkan kegiatan keluarganya, watau jihaha, dan mengarahkan usroh, hatta ba'da wafatihi, sampai pada meninggalnya alamil, saya betul, maka akan tampak lahu baginya apal amru, hal-hal kama laukana, sebagaimana apabila amil itu hayan, hidup, bisaklin au bi akhor, dengan cara, dengan satu cara, au bi akhor, atau dengan cara yang lain, wala yungsabu, dan ia tidak menyampaikan minasuro, dari gambaran, atau ia tidak menarik minasuro, dari gambaran, bisa clean kulin, dengan gambaran yang kuli, yang total. Jadi ketika dikalimatkan hanya kuli, gelondongan saja, kalimat itu menjadi dipahaminya bisa menakutkan, karena kalimat itu hanya untuk mengingatkan kematian dalam konteks menawarkan polis asuransi. Tapi ketika dijelaskan tidak secara tidak hanya secara tidak ada penjelasan lengkap, gemblengan itu kalau orang zaman dulu maknanya. Tapi kalau digambarkan dengan tertib, rapi, bagus kalimatnya, dia akan tertarik. Nah, itulah pelajaran hari ini yang ke-16 tentang contoh menjual polis dengan kata-kata yang menakutkan karena mengingat mati, dengan diubah tanpa berbohong. Dijelaskan secara terperinci, tidak hanya kuli itu tidak terperinci, maka akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Itulah kajian pagi hari ini. Selanjutnya kajian kita yang ke-17 insya Allah besok itu akan menyampaikan tentang al-khulasoh, ringkasan-ringkasan yang telah dikaji bab-bab yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.